Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Surga Channel, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan yang teramat sangat besar dan banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung adanya dan tak terhitung banyaknya. Untuk itu kita harus senantiasa menjadi orang mukmin yang senantiasa bersyukur, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersyukur terhadap atas apa yang segala Allah berikan kepada kita sekalian. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan makhluk hidup yang paling mulia ke muka bumi ini, yaitu yang disebut dengan al-insan, manusia. Untuk Allah, untuk apa Allah menciptakan yang namanya manusia untuk hidup dan berkembang biak di muka bumi ini? Tiada lain dan tiada bukan tersirat dan tersurat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah salah satunya, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah Rabb yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu sekalian bertakwa. Jadi tujuan utama penciptaan manusia di muka bumi ini adalah hanya untuk beribadah kepadanya, Rabbnya, sang penciptanya. Namun perjalanan hidup manusia dari mulai alam rahim, dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam yang ketiga yaitu alam dunia. Ternyata proses manusia tidak semulus yang kita bayangkan dalam hal hawahunya. Di alam ruh manusia berjanji akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ruh dibungkus dengan jasad dan lahirlah ke alam dunia, maka berbagai tingkah laku manusia yang merupa-rupa macam lah, yang bermacam ragam. Ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang patuh terhadap perintah Allah, ada yang menjauh terhadap perintah Allah. Ini merupakan sunatullah yang Allah gariskan kepada seluruh umat manusia. Tapi kita di sini bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana perintah Allah, mana perintah syaitan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa mengawasi kehidupan manusia. Allah sangat sayang pada umat manusia, sehingga Allah langsung
mengadakan langsung pengawasan penuh terhadap kehidupan manusia dalam hal kehidupan dan peribadatannya. Pengawasan yang pertama, ada 3 cara Allah SWT untuk mengawasi manusia. Pengawasan yang pertama, pengawasan langsung dari Allah. Dalam surah Qaf ayat 16 diutarakan yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka masihkah kita ingin berbuat kemaksiatan terus-menerus? Tidak malukah kita padahal Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita begitu dekatnya tanpa lengah selama 24 jam penuh, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, pengawasan melalui malaikatnya. Ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatan seseorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi sebelah kiri. Masih dalam surat Al-Qaf ayat 17. Kedua malaikat ini akan senantiasa mencatat segala amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil, tidak ada yang tertinggal. Catatan itu kemudian dibukukan dan diserahkan kepada kita di hari akhir nanti. Jadi masihkah kita berpikir bahwa kita masih menipu Allah Subhanahu wa taala dengan segala tingkah kita? Masihkah kita berharap untuk lolos dari pengawasan Sang Maha Segala? Yang ketiga, pengawasan melalui diri kita sendiri. Dalam surah Yasin diutarakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Di saat nanti ketika kita meninggal dunia, maka anggota tubuh kita seperti kaki dan tangan akan menjadi saksi bagi segala perbuatan kita selama hidup. Kita tak akan memiliki kontrol terhadap anggota tubuh kita ini. Ketahuilah saudaraku, kita tak akan pernah bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Apakah saat kita berbuat kebaikan, apakah saat kita berbuat kebaikan maupun berbuat kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala selalu berada di dekat kita. Yakinlah, sekecil apapun perbuatan kita semasa hidup, kebaikan ataupun keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan akan dicatat Allah Subhanahu wa taala dan dipertanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari perhitungan kelak. Wallahu a'lam. Sahabat sekalian, itulah pengawasan, 3 pengawasan Allah terhadap kita sekalian. Kita harus senantiasa mawas diri karena Allah senantiasa berada di dekat kita seperti dekatnya urat leher dengan leher kita. Pengawasan Allah ada 3. Yang pertama, pengawasan langsung dari Allah. Yang kedua, pengawasan melalui malaikatnya. Dan ketiga, pengawasan melalui diri kita sendiri. Kita harus senantiasa berhati-hati dalam kehidupan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.